Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Memang mengajarkan Dharma secara umum, ada yang belum kenal sama sekali, ada yang sudah mengenal, ada yang sudah ahli pakar. Jadi pilih-pilihnya yang mana ya. Namun demikian, saya hanya pilih dari yang kecil-kecil saja lah ya, yang gampang. Walaupun orang bilang sudah menguasai, materinya membosankan, materinya itu lagi. Benar. Tetapi kalau kita perhatikan, memang masalah hidup dan kehidupan pun itu lagi. Kita selalu berputar pada hal yang sama. Kelahiran kita berulang-ulang semata-mata karena kebodohan, keserakahan dan kebencian. Itu materi yang selalu berulang. Tetapi ketika kita belajar, itu sudah bisa, itu sudah hafal, itu sudah tahu teorinya. Tetapi yang kita perlu perdalami, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang sulit, yang kita pelajari, yang kita praktekkan, itu yang kita ajari, yang kita ajarkan. Ya memang dalam mempelajari hal yang tertinggi adalah melaksanakan jalan mulia berluas 8. Sejak awal Buddha sudah mengajarkan kita untuk menghindari 2 hal ekstrim, 2 hal yang berlebih-lebihan, seperti hidup menyiksa diri dan hidup bermewah-mewah, hidup berfoya-foya. Ini yang pasti kita alami dalam kehidupan sekarang. Memang teorinya kita coba menghindari hidup yang berfoya-foya. Namun demikian kenyataannya kita terbelenggu pada hidup yang bermewah-mewah. Ya bukan sekedar mewah dalam arti harta kita hambur-hamburkan, bukan. Kita sering membuang-buang waktu. Yang kita kerjakan sesuatu yang tidak ada artinya, tak bermakna, yang bahkan menambah pada kekotoran batin, menambah keserakahan, menambah kebencian, menambah kebodohan batin. Bapak Ibu Sobat Muda, jangan berpikir, wah Pak Edi ini sudah tidak pernah memuaskan nafsu indria, tidak punya lupa, tidak dosa, tidak mau. Saya masih terlibat dalam keserakahan, kebencian dan kebodohan. Cuma permasalahannya Bapak Ibu Sobat Muda, haruskah kita tambah? Tentu tidak. Sejalan dengan waktu, dengan belajar Dharma, kita coba kurangi hal-hal yang demikian. Keserakahan, ya kadarnya mungkin kita turunkan dari 100%, ya turunkanlah jadi 80%. Turun pelan-pelan, akhirnya bisa kita mengarah pada 70, 60, 50, 20, 10, bahkan total. Tentu ya, itu butuh waktu, butuh perjuangan. Begitupun dengan kebencian. Saya masih bisa marah ketika saya dipojokkan pada kondisi yang tidak saya lakukan. Saya bisa marah besar kepada orang yang membenci saya. Kenapa? Karena dalam arti masih belum mematahkan. Namun kadar kemarahan setelah belajar Dharma, setelah mengerti Dharma, mungkin berkurang cara membalasnya,
mungkin berkurang cara mengatakannya, mungkin berkurang dalam melampiaskan emosinya, masih bisa ya. Atau dengan kebodohan kita masih bisa berbuat jahat, berbuat salah. Namun Bapak Ibu sobat muda, cobalah kita berpikir secara lebih arif. Jangan lantas karena kita pernah belajar agama Buddha, pernah belajar kulitnya sedikit, kalau bicara selalu mengatakan cita cetasika. Ya, kalau sudah mengerti memahami no problem ya. Tetapi kalau kita belum memahami, jangan, silakan. Saya belum ahli meditasi, namun setidak-tidaknya saya pun pernah berlatih meditasi, saya pernah belajar meditasi, lalu kita terapkan. Kemudian kita bimbing siswanya pelan-pelan dalam hal melatih meditasi, dalam hal mengolah batin. Itu perlu kita pelajari. Apa saja yang perlu kita olah dalam batin kita? Latihan-latihan ya. Dari hal yang mudah, yang gampang, yang termudah dulu. Jadi jangan belajar yang sulit-sulit langsung. Ya, perlahan-lahan kita buka Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Itu perlu kita kupas. Karena apa? Karena itulah sumber dari pelajaran agama Buddha. Ya, bersumber dari kitab suci. Jadi jangan sembarangan ya, kita nggak kupas-kupas lantas memberikan kesimpulan. Ya, kita sebagai orang yang mau belajar, belajarlah dari hal yang tentu tanpa perlu memperdebatkan orang yang belum pernah belajar. Oke, juga jangan sombong ketika kita telah belajar agama Buddha. So pasti kita berharap semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.